Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi ya di channel Krayon. Dan ini playlist gue yang mengenai kokologi ya, yang kokologi yang ketiga, mengenai lukisan di pameran. Ya udah pernah gue bahas kokologi itu apa ya, kaitan sama kreativitas. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya yang mengenai kokologi ya. Kenapa di channel gue ada kokologi ini, padahal ini channel mengenai kreativitas ya, karena kreativitas berkaitan dengan otentik, dan otentiknya seorang itu tergantung dari keunikan dirinya sendiri gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa mengenali diri sendiri, maka akan lebih tahu apa yang bisa dikembangkan dari hal tersebut. Dan makin dini atau makin muda teman-teman tahu kenal diri, itu akan lebih baik sih, karena nanti bisa nggak bingung lagi ke depannya apa yang akan dilakukan. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa ini cuman permainan reflektif ya, psikotes ringan dan fun introspection. Ada dasar-dasar ilmiahnya, tapi sebaiknya jangan dipakai untuk diagnosa psikologis atau keputusan besar dalam hidup. Ya, untuk lebih jelasnya lihat yang episode kokologi gue yang pertama. Nah, yang kali ini sekarang tesnya mengenai ini, lukisan di pameran. Jadi ceritanya kalian di weekend ya, habis sibuk kerja selama Senin sampai Jumat, teman-teman mau relax gitu ya, dan teman-teman jalan-jalan di pameran lukisan. Teman-teman tuh ke situ sendirian gitu. Sendirian terus melihat sebuah lukisan yang sangat besar dan indah gitu ya. Kayak ginilah misalnya, lagi santai ngeliat, wah ini lukisan bagus banget ya, kayaknya perasaan gue jadi gimana gitu ya. Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk ada orang asing datang ke kalian gitu ya, entah siapa, tahu-tahu dia datang ya pas teman-teman lagi kayak gini, terus ke samping kalian, terus dia mengatakan sesuatu. Nah, apa yang dikatakan oleh orang asing tersebut kepada kalian? Nah, jawabannya juga ada nih. Nomor 1, dia bilang gini, lukisannya bagus banget ya gitu. Itu yang jawaban pertama. Nah, yang kedua, si orang asing itu bilang, gimana pendapat kamu mengenai lukisan ini gitu. Nah, yang ketiga, dia bilang, maaf, apa kamu punya waktu ya. Terus yang keempat, kamu tahu nggak, saya juga seorang pelukis loh. Jadi teman-teman pilih nih, di antara 4 jawaban ini ya. Kalau teman-teman dalam posisi kayak gini, terus ada orang asing deketin kalian, kira-kira si orang asing akan ngomong apa? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah dipilih, sekarang kita lihat penjelasannya ya. Nah, ini ya, berbicara mengenai penyingkapan ketika kita bertemu dengan orang baru. Kesan apa yang secara natural ya, atau secara bawah sadar teman-teman akan keluarkan dari pertemuan dengan orang-orang baru. Yang milih nomor 1 itu secara natural memang friendly, berkesan ramah dan bersahabat. Kan tadi bilangnya lukisannya bagus ya gitu. Nah, itu memang secara natural teman-teman bersahabat kesannya. Jadi dari pertemuan pertama tuh kesannya baik gitu ya, nggak ada yang niat apa atau apa gitu, nggak ada ditutupin, pokoknya ya apa adanya seperti itu. So, untuk teman-teman yang milih ini ya, kesan pertama kalian tuh fun, bersahabat, friendly gitu, secara natural seperti itu. Nah, yang milih jawaban kedua yang nanya gimana sih pendapat kamu tentang lukisan ini, itu biasanya orangnya tipikalnya lebih nakar orang lain ya pada awal pertemuan gitu, khususnya dari aspek emosional ya. Jadi contohnya kalau ketemu orang tuh dia nakar dulu gitu, nggak mau so kenal so deket, tapi ini orang enak nggak ya gitu, diajak ngomong nih orang ini nggak ya gitu, nih emosinya stabil nggak ya, kalau gue bercandain atau gue cengin marah nggak ya. Dia lebih kayak gitu, lebih nakar kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya mungkin nggak se-friendly yang kalian milih yang pertama gitu ya, tapi dia coba adjust gitu tergantung kondisinya, ini orang enak nggak, ini nggak gitu loh, kayak gitu ya. Ini duitnya banyak nggak gitu. Ya pokoknya gitu-gitulah gitu. Kalau yang pertama sih nggak ada kira-kira, lost saja, blank, pokoknya gue ketemu orang baru ya udah gitu, gue harus berkesan baik. Tapi kalau yang kedua dia lebih menakar seperti itu. Kan ada ya yang modelannya kayak gitu, yang dari pertemuan pertama tuh udah suspicious aja, curiga aja tuh ada loh. Nah, itu biasanya jawab yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yang bilang maaf, apa ada waktu? Nah, ini adalah orang-orang yang cenderung memikirkan diri sendiri dan individualis dan kurang empati. Ya lu bayangin aja ya, ada orang lagi nikmatin lukisan dalam-dalam, terus tahu-tahu
maaf, apa ada waktu gitu kan? Kenal kagak lu siapa gitu kan? Tahu-tahu malah ada waktu, entah kepentingannya apa, tapi biasanya orang yang pilih jawaban ini, ya ini sih kalau dari tes kokologi ya. Jadi lebih individualistis, dia cuman mau orang tahu tuh kepentingannya dia. Ya kalau untuk kepentingan orang lain dia agak-agak kurang. Dan kurang empati gitu, nggak tahu posisi orang lain. Udah tahu posisi orang lain lagi enak, lagi tenang, lagi kalem ya nikmatin lukisan, malah diganggu untuk suatu hal yang bukan urusan dia gitu kan sebetulnya. Nah yang keempat, yang milih, lu tahu nggak, gue kan pelukis juga loh. Nah itu biasanya sifatnya cenderung kayak gini, kurang sabar dan berusaha terlalu keras untuk disukai orang lain. Jadi dari awal tuh pengennya orang tahu gitu bahwa kebiasaan lo ini ya, gue tuh hebat lo, gue tuh ini lo gitu. Kan ada ya yang begitu, padahal orang lain bodo amat kali, bukan urusan gue lo mau apa gitu kan. Nah biasanya yang kayak gitu tipikalnya milih yang keempat ini, padahal santai aja gitu, jalani apa adanya gitu, nggak perlu dari awal ketemu orang kemudian lantas tahu kehebatan kita tuh apa gitu. Jadi santai aja, ngalir, lama-lama juga orang tahu. Kalau posisinya kayak tadi ya, orang itu kan gak peduli lo lukis lo enggak lah, gue kenal juga kagak sama lu gitu kan. Dan makin mencoba kita disukai gitu untuk orang lain, semakin keras mencobanya. Orang tipe gini biasanya malah makin ambiar sih, kalau di bukunya ditulis kayak gitu ya. Karena ya sewajarnya orang ya, kalau kenal santai aja dulu, take and give dulu gitu, nggak ujuk-ujuk. Ini lo gue bisa gini, ini lo gue bisa gini kan nggak seru banget deh. Jadi santai saja, semua akan tersingkap pada waktunya. Kalau teman-teman kenal seorang gitu ya, dan tidak perlu menyombongkan diri dalam tanda kutip, nanti kehebatan kalian juga bisa diketahui kok oleh orang lain. Jadi sabar, santai, going with the flow aja. Itu sarannya sih untuk yang nomor 4 ini. Gimana teman-teman, relate nggak? Jawabannya dengan pilihan-pilihan kalian. Ya sekali lagi ini introspeksi yang menyenangkan. Jadi kalau teman-teman sebel gitu dengan jawabannya, oh kayaknya gue nggak gitu deh, cobalah akui dan ya jujur aja pada diri sendiri, ya ini emang kekurangan gue kok, ini yang harus gue tingkatkan. Ya tetap open mind. So ya beginilah wujud dari tes kokologi ini, terutama yang untuk episode lukisan di pameran. Oke, relate atau enggak, benar atau enggak, yaitu subjektif. Saya serahkan semua ke teman-teman sekalian yang nonton video ini. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.